Jadi salah kalau kita bilang bahwa demonstran harus baca dulu, butuh berapa lama waktu buat mereka membaca dulu gitu. Dan ini curang, DPR dan pemerintah curang karena tiba-tiba mengesahkan lalu orang demo diminta membaca padahal sudah disahkan gitu. Pertanyaan bilang bahwa demonstran sudah baca atau belum, ya kan? Jika peristiwa demonstrasi ini terjadi 7 bulan lalu, 8 bulan lalu, ketika misalnya pemerintah dan DPR sedang melakukan sosialisasi, ketika mereka menyediakan sarana untuk atau informasi tentang apa saja yang lagi dibahas. Ini ngaku sudah disahkan, diprotes, terus ditanya udah baca atau belum. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya si negara, terutama DPR dan pemerintahnya, menunjukkan kelemahan pada dirinya, bahwa ada masyarakat yang nggak tahu produknya mereka. Jadi ini kalau bahlul-bahlulnya para politisi, orang-orang yang pro pada Omnibus Law, duduk si mahasiswa atau demonstran itu belum baca. Nggak ada ceritanya undang-undang diperbaiki setelah disahkan, karena pengesahan sebuah undang-undang itu benar-benar 100% titik, koma, huruf besar, huruf kecil, kecuali DPR-nya belum banyak yang belum lulus SD, jadi nggak ngerti nulis. Nah, itu mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kan syarat-syarat untuk jadi anggota DPR minimal ada syarat-syarat pendidikannya. Jadi menurut saya ajaib kalau misalnya pembahasan undang-undang disahkan tapi masih diperbaiki. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Omnibus Law ini punya banyak masalah. Yang kedua, undang-undang ini sebetulnya bisa dibatalkan atau sebetulnya memang tidak bisa diberlakukan karena mengesahkan sebuah naskah yang kemudian masih dikoreksi. Jadi syarat-syarat sahnya, ini syarat-syarat formilnya aja, syarat-syarat formilnya disahkannya sebuah undang-undang saja tidak terpenuhi, ya kan? Apalagi melihat isinya. Jadi otomatis sebetulnya harusnya dianggap tidak ada di undang-undang. Banyak orang bilang dibawa ke MK dan ini digaungkan oleh Jokowi sendiri. Jokowi yang mendorong Omnibus dan Jokowi yang dorong ke MK. Untuk itu kita harus hati-hati dengan penggiringan opini untuk dibawa ke MK karena dia keluar dari mulut yang sama, orang yang sama melontarkan ide dan menyetujui ide Omnibus yang padahal Omnibus ini ditolak oleh masyarakat. Jadi ketika dia bilang bawa aja ke MK, memang itu alat kelengkapan negara kita untuk menguji perundang-undangan. Tetapi kelihatan bahwa ini adalah agenda setting dari istana itu sendiri. Dan kalau dilihat komposisinya, 9 hakim di MK, 3 itu dari Mahkamah Agung, ditunjuk oleh Mahkamah Agung, 3 itu dari DPR, dan 3 itu dari Presiden. Kita tahu kelakuan yang memproduksi Omnibus ini adalah Presiden, pemerintah, dan DPR. Jadi 6 dari 9 itu sudah hampir bisa dipastikan mewakili paradigma dua lembaga ini. Apalagi pemerintah, rejim ini sangat rejimistik, membela mati-matian Omnibus. Otomatis hakim-hakim ini tidak akan berani melawan agenda besar dari rejim Jokowi. Nah, sisa 3 Mahkamah Agung ini tidak akan signifikan untuk melawannya. Jadi saya mau bilang bahwa kita harus menciptakan Mahkamah Konstitusi versi rakyat, Mahkamah Konstitusi jalanan, Mahkamah Konstitusi masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi para buruh, Mahkamah Konstitusi para petani, Mahkamah Konstitusi yang anak-anak muda. Itu harus diciptakan. Susah juga kalau kita mau bilang bahwa demonstran itu harus baca lebih dahulu. Pertama, pertanyaan itu seolah-olah lupa bahwa ini ada 70 lebih undang-undang dijadikan satu, jadi dia tebal. Yang kedua, pemerintah dan DPR tidak pernah melakukan sosialisasi ketika membahas. Yang tebal itu dipermudahnya seperti apa. Yang ketiga, anggota DPR aja ada yang nggak dapat draftnya, anggota DPR aja kebingungan, dia harus ngacu ke draft yang sebelah mana. Jadi apalagi masyarakat. Nah, dan lebih jauh lagi, para demonstran itu justru mereka menyerap ide besar, lalu membahas di bagian-bagian yang berkorelasi, berhubungan sama dirinya, sama kepentingan masa depan.
dan itu cukup. Dan ini adalah jadi salah kalau kita bilang bahwa demonstran harus baca dulu, butuh berapa lama waktu buat mereka membaca dulu gitu. Dan ini curang, DPR dan pemerintah curang karena tiba-tiba mengesahkan lalu orang demo diminta membaca padahal sudah disahkan gitu. Pertanyaan bilang bahwa demonstran sudah baca atau belum, ya kan? Jika peristiwa demonstrasi ini terjadi 7 bulan lalu, 8 bulan lalu, ketika misalnya pemerintah dan DPR sedang melakukan sosialisasi, ketika mereka menyediakan sarana untuk atau informasi tentang apa saja yang lagi dibahas. Ini ngaku sudah disahkan, diprotes, terus ditanya udah baca atau belum. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya si negara, terutama DPR dan pemerintahnya, menunjukkan kelemahan pada dirinya, bahwa ada masyarakat yang nggak tahu produknya mereka. Jadi ini kalau bahlul-bahlulnya para politisi, orang-orang yang pro pada Omnibus Law, duduk si mahasiswa atau demonstran itu belum baca. Nggak ada ceritanya undang-undang diperbaiki setelah disahkan, karena pengesahan sebuah undang-undang itu benar-benar 100% titik, koma, huruf besar, huruf kecil, kecuali DPR-nya belum banyak yang belum lulus SD, jadi nggak ngerti nulis. Nah, itu mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kan syarat-syarat untuk jadi anggota DPR minimal ada syarat-syarat pendidikannya. Jadi menurut saya ajaib kalau misalnya pembahasan undang-undang disahkan tapi masih diperbaiki. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Omnibus Law ini punya banyak masalah. Yang kedua, kalau diperbaiki setelah disahkan, itu artinya merendahkan, sia-sia forum-forum pengambilan keputusan di setiap tahapan-tahapan proses legislasi pembuatan undang-undang. Dan itu artinya merendahkan, meremehkan, menganggap tidak penting semua anggota DPR yang ikut membahas, dari pemerintahan juga ikut membahas, tetapi masih dirubah-rubah lagi. Dari sisi buat masyarakat, itu artinya mereka terbukti menyia-nyiakan duit negara, ngabisin duit negara untuk membahas yang ujung-ujungnya masih diperbaiki, sudah disahkan. Kemudian kalau misalnya masih diperbaiki, terus siapa yang mengesahkan perbaikan itu? Siapa yang memeriksa? Apakah perbaikan titik komanya itu juga dianggap sudah setuju yang lain? Karena penggunaan koma dan titik, kata, huruf besar, huruf kecil, itu punya implikasi yang penting di dalam hukum. Jadi ada beberapa hal respon terhadap demonstrasi. Satu, itu ada kekerasan terhadap para mahasiswa dan juga para demonstran. Yang kedua, mobilisasi pejabat-pejabat daerah untuk mendatangi, menemui para demonstran. Yang ketiga, persekusi di sosial media, termasuk menuduh kritik publik sebagai hoax, dan nanti ketika dibilang sebagai hoax, maka nanti penegak hukum akan mengejar orang-orang tersebut. Padahal sampai hari ini kita nggak tahu mana naskahnya, naskah Undang-Undang Omnibus Law itu yang mana. Termasuk juga ada pemalsuan informasi seolah-olah ada yang hilang, ada yang belum pulang, ada yang dipukul. Padahal itu adalah korban yang tidak ada, tapi itu seolah-olah dimunculkan, lalu nanti disebarkan, nanti yang menyebarkan ini nanti yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong. Jadi, masyarakat dipancing seperti itu. Lalu gubernur-gubernur dan wali kota mendatangi para demonstran, mau dialog, tetapi seolah-olah mereka lebih tua, punya jabatan, datang kepada orang-orang yang sudah ditangkap, ditelanjangi. Nah, itu adalah bentuk intimidasi. Itu bukan dialog, tidak setara, dan bahkan dalam hak asasi manusia itu masuk kategori kekerasan atau penyiksaan. Menginterogasi orang dalam keadaan dipaksa, kelihatannya tidak dipaksa, tapi secara psikologi ada situasi di mana gubernur atau wali kota ya kan datang kepada seseorang yang sudah lagi ditahan polisi, dan itu bukan model dialog, salah seperti itu. Lalu kekerasan-kekerasan yang terjadi, ada yang dipukul, ditahan,
bahkan polisi sendiri mengakui bahwa sudah 5.000 orang yang ditahan, sebagian besar sudah ditangkap, sebagian masih ditahan, dan beberapa lagi dari yang ditahan itu nanti akan dibawa ke pengadilan. Tetapi dari semua proses itu, banyak teman-teman lawyer yang tidak dikasih akses untuk mendampingi. Ini seperti modus tahun lalu ketika reformasi di korupsi pada tahun 2019. Ada sistem namanya kapal keruk, polisi melakukan kapal keruk, nangkepin orang yang ada di jalan, ada tukang bakmi, semua segala macam yang kena angkut, lalu tidak dikasih akses untuk pendampingan, untuk diketahui keberadaannya. Ini terulang lagi di tahun ini, dan inilah gaya pemerintahan kita hari ini dalam konteks keamanan, melihat anak muda, mahasiswa sebagai ancaman, lalu tidak dikasih akses. Bahkan banyak jurnalis yang juga jadi korban, padahal jurnalis adalah mata dan telinga masyarakat untuk melihat apa yang terjadi. Jadi memang benar-benar ini ada ketertutupan, ketakutan dan kepanikan dari pihak keamanan, polisi, dan pemerintah untuk supaya kelakuan mereka di lapangan tidak diketahui. Tapi apa boleh dikata bahwa masyarakat kita tambah cerdas, anak muda, mahasiswa juga sangat berpartisipatif, sangat informatif, bisa menangkap semua gambar-gambar yang mengandung banyak kekerasan yang dipertontonkan oleh para penegak hukum. Ada tuduhan provokasi, dan ternyata provokasi-provokasi tersebut itu bukan dari mahasiswa. Dan di lapangan memang kelihatan ada kelompok-kelompok yang memang hadir tanpa jelas identitasnya. Ada juga sejumlah intel-intel yang memang disebar, yang dari mulai nawarin konsumsi, mengajak untuk melakukan perusakan yang tidak diketahui siapa mereka. Ya, jadi memang kalau kelompok mahasiswa dan pelajar, mereka solid, mereka terkoordinir, mereka jelas arahnya, rutenya, geraknya. Kekerasan-kekerasan itu dari beberapa informasi yang saya dapat itu bukan dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, inilah kualitas pemerintah merespon aspirasi dan merespon partisipasi publik terhadap satu undang-undang Omnibus Law ini yang tertutup, yang tidak pernah dikomunikasikan, yang disembunyikan, lalu tiba-tiba ketika diprotes malah dikepung. Ini persis cara-cara negara otoriter. Undang-undang ini sebetulnya bisa dibatalkan atau sebetulnya memang tidak bisa diberlakukan karena mengesahkan sebuah naskah yang kemudian masih dikoreksi. Jadi syarat-syarat sahnya, ini syarat-syarat formilnya aja, syarat-syarat formilnya disahkannya sebuah undang-undang saja tidak terpenuhi, ya kan? Apalagi melihat isinya. Jadi otomatis sebetulnya harusnya dianggap tidak ada nih undang-undang. Jadi undang-undang Omnibus Law ini, ya undang-undang Omnibus Cilaka ini, Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Pekerjaan yang pro-investasi ini harusnya dianggap tidak ada. Karena naskahnya saja membingungkan. Prosesnya dipercepat padahal materinya belum siap. Jadi otomatis dia tidak memenuhi proses atau syarat formil atau prosedur membahas sebuah undang-undang. Yang kedua, kalaupun dia dipaksakan dianggap sudah sah, ya, kalau dianggap sudah sah, maka dia tetap punya daya tolak di masyarakat. Daya tolak itu bukan hanya dari sikap, tetapi juga dari faktor hak atau kepentingan masyarakat. Dari rasa keadilannya, soal kesejahteraannya ini terancam. Banyak orang bilang dibawa ke MK, dan ini digaungkan oleh Jokowi sendiri. Jokowi yang mendorong Omnibus, dan Jokowi yang dorong ke MK. Untuk itu kita harus hati-hati dengan penggiringan opini untuk dibawa ke MK. Karena dia keluar dari mulut yang sama. Orang yang sama melontarkan ide dan menyetujui ide Omnibus yang padahal Omnibus ini ditolak oleh masyarakat. Jadi ketika dia bilang bawa aja ke MK, memang itu alat kelengkapan negara kita untuk menguji perundang-undangan. Tetapi kelihatan bahwa ini adalah agenda setting dari istana itu sendiri. Dan kalau dilihat komposisinya, 9 hakim di MK, 3 itu dari Mahkamah Agung, ditunjuk oleh Mahkamah Agung, 3 itu dari DPR, dan 3 itu dari Presiden. Kita tahu kelakuan yang memproduksi Omnibus ini adalah Presiden, pemerintah, dan DPR. Jadi 6 dari 9 itu sudah hampir bisa dipastikan mewakili paradigma dua lembaga ini. Apalagi pemerintah, rejim ini sangat rejimistik, membela mati-matian Omnibus.
otomatis hakim-hakim ini tidak akan berani melawan agenda besar dari rejim Jokowi. Nah, sisa 3 Mahkamah Agung ini tidak akan signifikan untuk melawannya. Jadi saya mau bilang bahwa kita harus menciptakan Mahkamah Konstitusi versi rakyat, Mahkamah Konstitusi jalanan, Mahkamah Konstitusi masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi para buruh, Mahkamah Konstitusi para petani, Mahkamah Konstitusi yang anak-anak muda. Itu harus diciptakan. Kalian tunjuklah siapa hakim kalian. Bikinlah pengadilan, bahaslah tema-tema yang membahas, yang membahayakan keberadaan teman-teman semua. Jadi legitimasi itu bukan dengan semata-mata stempel burung Garuda yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, tapi legitimasi itu bisa muncul dari air mata yang ada di tengah-tengah kalian, dari keringat yang ada di tengah-tengah kalian, atau dari kuping dan mata yang besar yang ada di tengah-tengah kalian. Itulah legitimasi sejati buat proses demokrasi dan proses penyelamatan bangsa ini untuk lebih beradab, lebih manusiawi, dan lebih sejahtera, bukan menyerahkan diri kita pada sumbu pendek penguasa untuk mengundang investasi yang kalkulasi ekonominya saja menurut Faisal Basri salah. Kira-kira begitu.